Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, kembali lagi ke YouTube channel Kak Fardia Musni dalam program Farmed. Program ini bertujuan untuk membantu adik-adik semua, terutama adik-adik yang masih berada di sekolah menengah pertama, supaya lebih mudah untuk memahami materi matematika. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Let's start. Video kali ini bertujuan untuk membahas soal-soal dan pembahasan materi transformasi geometri. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan berbagai macam soal. Semoga soal-soal ini bisa membantu kalian memahami materi transformasi lebih mendalam dan mengetahui berbagai macam soal-soal yang ada pada transformasi geometri. Dilatasi ya, di sini soalnya yaitu titik X koordinatnya 6,-15 dilatasi dengan di pusat O koordinat 0,0 dengan faktor skala minus sepertiga. Tentu kan koordinat bayangan dari titik S. Nah, ini kita bisa tulis dulu untuk rumus dilatasinya. Jadi X, Y ketika didilatasi dengan pusatnya O 0,0 dengan faktor skalanya K, itu rumus bayangannya menjadi K dikali X, K dikali Y. Nah, karena di sini S ini sudah diketahui koordinatnya 6,-15, berarti ketika didilatasi dengan pusatnya itu 0,0, dengan faktor skalanya minus sepertiga, berarti kemudian kita tinggal hitung aja. S, aksennya K-nya diganti minus sepertiga, dikali X-nya 6 ya dari sini. Kemudian K-nya tetap ditulis minus sepertiga dikali Y-nya minus 15. Nah, dari sini kita dapat berarti S aksennya itu adalah minus 2,5. Udah selesai ya. Lanjut ke contoh nomor 20. Dilatasi yang berpusat di titik O koordinat 0,0 dengan faktor skala K memindahkan titik T koordinat min 8,12 ke titik T aksen 2,-3. Nah, ini ditanya itu adalah besar K-nya. Jadi dari sini kita bisa dapat bahwa T itu kan koordinatnya min 8,12 ya. Kemudian didilatasi dengan pusatnya 0,0 ya. Faktor skalanya belum diketahui, itu K-nya belum diketahui, tapi diperoleh bayangannya yaitu minus, diketahui bayangannya itu adalah 2,-3. Nah, sebenarnya kita bisa dapat 2 ini dapat dari mana? Yaitu ini kan masih sama rumusnya ya, berarti dapat dari K kali X. Jadi K kali X sama dengan 2. Jadi K tetap ditulis K, X-nya itu min 8 sama dengan 2. Berarti dari sini dapat K sama dengan 2/min 8, atau K itu berarti sama dengan minus 1/4. Nah, lanjut untuk Y-nya kita dapat dari mana? Min 3 ini didapat dari K kali Y, berarti K kali Y itu sama dengan minus 3. Nah, karena K-nya ditanya, kita cek dulu ya. Berarti Y-nya kan di sini adalah 12 ya. Nah, sama dengan min 3, berarti K sama dengan min 3/12. Nah, berarti K sama dengan min 1/4. Nah, sebenarnya di sini kalian cukup pilih salah satu aja, boleh menggunakan Kx sama dengan 2, boleh menggunakan Ky sama dengan min 4, terserah yang mana, karena dengan cara yang manapun nanti akan diperoleh K yang sama gitu. Jadi di sini K-nya sama ya, walaupun digunakan salah satu saja nanti K-nya juga akan sama. Lanjut ke contoh soal 21. Soalnya yaitu U aksen koordinatnya 6,-9 /9 adalah bayangan titik U setelah didilatasi dengan pusat O koordinat 0,0 dengan faktor skalanya adalah minus 3/5 ya. Tentukan koordinat titik U-nya. Nah, di sini berarti sebenarnya kita bisa tulis U koordinat X, Y ketika dilatasi dengan pusatnya yaitu 0,0 ya koordinatnya dengan faktor skala minus 3/5, menghasilkan bayangannya itu berarti kan sama aja kayak minus 3/5 dikali X
minus 3 per 5 dikali Y ya. Nah, ini didapat bahwa U aksennya itu adalah 6,-9 ya. Berarti dari sini sebenarnya kita bisa dapat pertama, 6 itu didapat dari minus 3 per 5 kali X. Jadi minus 3 per 5 dikali X itu sama dengan 6, berarti X sama dengan 6 kali 5 dibagi minus 3. Ya, jadi dapat 6 kali 5, 30, bagi minus 3 berarti minus 10. Jadi X sama dengan minus 10. Kemudian yang kedua, Y ini didapat, untuk mendapat Y kita bisa lihat min 9 itu dapat dari min 3 per 5 kali Y. Berarti min 3 per 5 dikali Y itu sama dengan minus 9. Berarti Y sama dengan minus 9 dikali 5 dibagi minus 3. Nah, ini berarti Y-nya sama dengan minus 5, minus 9 kali 5 itu minus 45, minus 45 bagi minus 3 itu 15. Jadi, koordinat titik U adalah min 10,15 gitu. Baik, selanjutnya ke contoh 22. Soalnya yaitu titik P, koordinat min 3,4 didilatasi di titik di P atau pusatnya 2,-5 dengan faktor skalanya adalah setengah. Tentukan koordinat bayangan dari titik V ya. Ini sebenarnya kita bisa tulis dulu rumusnya kalau koordinat kalau didilatasi pusatnya suatu angka koordinat A, B. Jadi V koordinat X, Y ketika didilatasi dengan pusatnya yaitu A, B ya, A, B dengan faktor skalanya K. Ini rumus bayangannya menjadi K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B ditambah B. Nah, ini tinggal disubstitusi aja soalnya. Jadi V koordinatnya kan min 3,4 ya. Nah, ini didilatasi dengan pusatnya yaitu angkanya 2,-5, berarti A, B-nya 2,-5, kemudian K-nya setengah. Nah, berarti di sini V aksennya berarti setengah dikali K-nya kan setengah ya, X-nya itu yang ini, min 3 ya, berarti ini min 3 dikurang A-nya 2, kurang 2 ditambah A-nya 2, K-nya di sini adalah setengah ya tetap, dikali Y-nya 4 ya, berarti dikali Y-nya 4 dikurang B-nya min 5, dikurang minus 5 ditambah minus 5 juga B-nya. Ya, dari sini kita dapat ini pakai kurung ya. Nah, ini kita dapat setengah dikali minus 5 ditambah 2, setengah dikali 9 ditambah dikurang 5 ya, karena udah dikali minus. Nah, dari sini kita dapat berarti setengah kali min 5 berarti kan minus 5 per 2 ditambah 2, kemudian 9 per 2 dikurang 5. Nah, ini kalau kalian hitung berarti ini kan sama aja, penyebutnya 2 ya, berarti ini minus 5 ditambah 4, 2-nya penyebutnya 2 jadi pembilangnya berubah menjadi 4, kemudian 9 per 2 dikurang 5 berarti ini tetap penyebutnya 2 juga, ini tetap 9. Nah, yang atas karena diubah penyebutnya jadi 2 berarti pembilangnya menjadi 10 ya. Berarti dari sini V aksennya didapat koordinatnya adalah minus 1 per 2, minus 1 per 2 gitu. Nah, jawaban untuk soal nomor 22. Lanjut ke soal nomor berikutnya yaitu contoh. Lanjut ke contoh soal 21. Soalnya yaitu U aksen koordinatnya 6,9 adalah bayangan titik U setelah didilatasi dengan pusat O koordinat 0,0 dengan faktor skalanya adalah minus 3 per 5 ya. Tentukan koordinat titik U-nya. Nah, di sini berarti sebenarnya kita bisa tulis U koordinat X, Y ketika dilatasi dengan pusatnya yaitu 0,0 ya koordinatnya dengan faktor skala minus 3 per 5 menghasilkan bayangannya itu berarti kan sama aja kayak minus 3 per 5 dikali X
minus 3/5 dikali Y ya. Nah, ini didapat bahwa U aksennya itu adalah 6,-9 ya. Berarti dari sini sebenarnya kita bisa dapat pertama, 6 itu didapat dari minus 3/5 kali X. Jadi minus 3/5 dikali X itu sama dengan 6, berarti X sama dengan 6 kali 5 dibagi minus 3. Ya, jadi dapat 6 kali 5, 30, bagi minus 3 berarti minus 10. Jadi X sama dengan minus 10. Kemudian yang kedua, Y ini didapat, untuk mendapat Y kita bisa lihat min 9 itu dapat dari min 3/5 kali Y. Berarti min 3/5 dikali Y itu sama dengan minus 9. Berarti Y sama dengan minus 9 dikali 5 dibagi minus 3. Nah, ini berarti Y-nya sama dengan minus 5, minus 9 kali 5 itu minus 45, minus 45 bagi minus 3 itu 15. Jadi, koordinat titik U adalah min 10,15 gitu. Baik, selanjutnya ke contoh 22. Soalnya yaitu titik P, koordinat min 3,4 didilatasi di titik di P atau pusatnya 2,-5 dengan faktor skalanya adalah setengah. Tentukan koordinat bayangan dari titik V ya. Ini sebenarnya kita bisa tulis dulu rumusnya kalau koordinat kalau didilatasi pusatnya suatu angka koordinat A, B. Jadi V koordinat X, Y ketika didilatasi dengan pusatnya yaitu A, B ya, A, B dengan faktor skalanya K. Ini rumus bayangannya menjadi K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B ditambah B. Nah, ini tinggal disubstitusi aja soalnya. Jadi V koordinatnya kan min 3,4 ya. Nah, ini didilatasi dengan pusatnya yaitu angkanya 2,-5, berarti A, B-nya 2,-5, kemudian K-nya setengah. Nah, berarti di sini V aksennya berarti setengah dikali K-nya kan setengah ya, X-nya itu yang ini min 3 ya, berarti ini min 3 dikurang A-nya 2, kurang 2 ditambah A-nya 2, K-nya di sini adalah setengah ya tetap, dikali Y-nya 4 ya, dikali Y-nya 4 dikurang B-nya min 5, dikurang minus 5 ditambah minus 5 juga B-nya. Ya, dari sini kita dapat, ini pakai kurung ya. Nah, ini kita dapat setengah dikali minus 5 ditambah 2, setengah dikali 9 ditambah dikurang 5 ya, karena ada dikali minus. Nah, dari sini kita dapat, berarti setengah kali min 5 berarti kan minus 5/2 ditambah 2, kemudian 9/2 dikurang 5. Nah, ini kalau kalian hitung, berarti ini kan sama aja, penyebutnya 2 ya, berarti ini minus 5 ditambah 4, 2-nya penyebutnya 2, jadi pembilangnya berubah menjadi 4, kemudian 9/2 dikurang 5, berarti ini tetap penyebutnya 2 juga, ini tetap 9, nah yang atas karena diubah penyebutnya jadi 2, berarti pembilangnya menjadi 10 ya. Berarti dari sini V aksennya didapat, koordinatnya adalah minus 1/2, minus 1/2 gitu. Dah, jawaban untuk soal nomor 22. Lanjut ke soal nomor berikutnya yaitu contoh 23. Pada transformasi berikut yang menghasilkan bangun yang kongruen dengan bangun aslinya. Pernyataan pertama, dilatasi dengan faktor skala min 1. Pernyataan kedua, dilatasi dengan faktor skala 0,1. Pernyataan ketiga, rotasi dengan pusat 30 derajat searah jarum jam. Pernyataan yang benar adalah, coba kita analisis satu-satu ya. Jadi untuk pernyataan pertama, dilatasi dengan faktor skala min 1, ini tidak merubah ukuran, hanya merubah arah menjadi berlawanan dari posisi awalnya, tapi ukurannya tetap ya, jadi tetap. Kemudian dilatasi dengan faktor skala 0,1, ini berubah ukurannya karena dikali dengan 0,1 ya. Jadi ini bayangannya akan berubah ukuran, jadi tidak kongruen lagi.
rotasi dengan pusat 30 derajat searah jarum jam, berarti ini minus 30 derajat. Nah, objek apapun ketika dirotasi, direfleksi, ditranslasi, itu objeknya tidak akan berubah ukurannya. Jadi ini tetap kongruen. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut ke contoh 24. Sebuah segitiga luasnya 36 cm persegi didilatasi oleh titik P di luar segitiga tersebut dengan faktor skala adalah setengah. Luas segitiga hasil dilatasinya adalah, nah sebenarnya kita bisa bikin ilustrasinya dulu. Segitiga itu rumus luasnya apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, di sini kita bisa bisa lihat dari soal bahwa luas itu sama dengan 36 cm persegi. Nah, ini sama dengan A kali T dibagi 2 ya. Nah, di sini kita anggap A sama T-nya belum kita dapat ya, berapa koordinatnya. Tapi diketahui faktor skalanya 2 ya. Di sini berarti kan kita bisa tulis dulu untuk A kali T itu sama dengan 72 ya. Nah, sekarang ketika didilatasi dengan faktor skala setengah, berarti awalnya misalkan koordinat A-nya adalah X, Y, didilatasi dengan faktor skala setengah. Berarti dilatasi dengan faktor skala setengah, pusat O,0, faktor skala setengah, menghasilkan kan bayangannya itu adalah setengah dikali X, setengah dikali Y. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung kita bisa dapat untuk luas segitiga hasil dilatasinya. Jadi luas bayangannya itu kan karena di sini objeknya segitiga, berarti kan luas itu A kali T bagi 2. Karena di sini didilatasi dengan faktor skala setengah, berarti ini awalnya A berarti menjadi setengah A. Kemudian awalnya T menjadi setengah T dibagi 2. Kemudian ini kan bisa kita hitung ya, berarti setengah A kali setengah T itu sama aja 1/4 dikali A kali T dibagi 2. Nah, kita ketahui A kali T-nya itu 72, berarti 1/4 dikali 72 dibagi 2 ya. 1/4 dikali 72 itu adalah 18 dibagi 2 berarti 9. Jadi luas bayangannya yaitu 9 cm persegi. Ini luas akhirnya atau luas bayangannya ya. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.